Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sohibul Izami dari Universitas Mataram, Fakultas Hukum, kelas A1 Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan atau menggali lebih dalam tentang sumber politik pendidikan Pancasila. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang sumber politik pendidikan Pancasila, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kepribadian seseorang tentang Pancasila ataupun pendidikan tentang Pancasila. Maka setelah kita sudah tahu apa itu pendidikan Pancasila, kita akan masuk ke dalam sumber politik pendidikan Pancasila. Jadi, fenomena yang terkait dengan kehidupan politik masyarakat Indonesia merupakan salah satu sumber pembelajaran yang efektif untuk mempelajari salah satu sudut Pancasila. Pancasila sebagai dasar-dasar negara merupakan ideologi politik yang mengandung nilai, kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial yang ideal. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia menjadi salah satu materi menarik dalam pendidikan. Lalu, kenapa dikatakan menarik, teman-teman? Dikarenakan pola pikir masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik dilaksanakan berdasarkan 5 sila. Pola pikir untuk membangun kehidupan politik yang murni dan absolut dilaksanakan semua masyarakat Indonesia yang harus bertumpu pada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan penuh mengandalkan keadilan sosial tanpa pandang bulu. Etika politik Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen dalam pengujian perilaku politik negara, terkhusus sebagai salah satu pilihan kritis untuk menentukan hak dari kebijakan dan tindakan pemerintah dengan melihat kesesuaian dan tindakan pemerintah tersebut dengan makna prinsip-prinsip Pancasila. Jadi teman-teman, semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia harus sesuai dengan etika politik, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan penegak harus sadar bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi juga harus dilandasi oleh legitimasi moral. Oleh karena itu teman-teman, nilai-nilai Pancasila secara mutlak harus dimiliki oleh otoritas penyelenggara pemerintahan agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti banyak yang terjadi saat ini, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, bahkan narkotika, serta perselingkuhan di kalangan elit politik menjadi stereotip atau momok masyarakat. Jadi teman-teman, dari belajar atau mengetahui sumber politik pendidikan Pancasila ini, kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu yang mengandung nilai-nilai yang menjadi kaedah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal? Sejalan dengan pendapat Budiarjo, teman-teman, sebagaimana beliau mengatakan, ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok atas dasar mana dia menentukan tingkah laku politiknya sendiri. Melalui pendekatan politik ini teman-teman, kita diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, kita akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaedah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, kita diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Jadi teman-teman, kita sebagai penerus bangsa, sebagai pemuda generasi bangsa harus memiliki kehidupan politik yang sehat,
Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.